Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera semua pelajar dan bersama dengan saya Cigo Elboy dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 4. Baik, untuk hari ini kita akan teruskan dalam unit yang kedua. Yang sebelum ini kita sudah belajar dalam unit 1. Baik, sebelum itu Cigo mau tunjukkan kamu satu gambar dulu. Kita boleh tengok gambar ini ya. Oke, Cigo akan tunjukkan dalam slide. Oke, kita terus tengok gambar ini dan ada gambar, dalam gambar ini ada sebuah kereta dan ada seorang penunggang motosikal. Baik, gambar ini menunjukkan dilema yang dihadapi oleh seorang penunggang motosikal setelah motosikalnya bergesel. Maksudnya bergesel dia touch, dia tersentuh. Dia terlanggar mungkin mungkin terlanggar ini kereta. Jadi baik, coba tengok gambar itu. Banyak yang bermain-main di pikiran dia. Patutkah saya mengaku salah? Bila dia tengok, wah, tiada siapa-siapa yang nampak. Tiada siapa-siapa yang nampak. Patutkah saya meninggalkan nomor telepon saya? Kan tidak ada orang dalam itu kereta, tapi gimana pemilik dia? Dia boleh saja, oleh karena itu dia punya kereta, surakeme kereta orang itu, dia boleh saja jalan terus kah, apakah? Patutkah saya melarikan diri? Macam-macam yang berlaku di pikiran dia. Nah, kadang-kadang kalau kita di tempat dia, kalau kamu di tempat dia ini, penunggang ini, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, Cigo pun tidak boleh sembarang cakap tuduh kamu lah, mungkin kamu semua mesti lari ini kan, lari dan tidak mengaku. Sebab kalau dia mengaku, dia memang kalau bukan dia kena pukul ataupun kena marah, kena tengking dan dia diarahkan untuk membayar ganti rugi. Nah, jadi gambar ini ada kaitan dengan pelajaran yang akan kita belajar hari ini. Apa yang akan dia lakukan selepas berlaku kejadian seperti ini? Nah, setiap orang itu mungkin tidak sama tindakan yang dilakukan, bergantung kepada kepribadian diri masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepribadian diri. Baik, kita tinggalkan dulu gambar ini, kita terus rujuk, kita terus tengok muka surat jawabnya. Kita tengok muka surat. Unit 2. Unit 2. Unit 2. Oke. Muka surat 16. Muka surat 16 kamu boleh rujuk di buku teks kamu ataupun sama ada buku teks yang buku ataupun yang digital punya. Baik, tajuk bagi unit 2 adalah pribadi mulia hiasan diri. Pribadi mulia hiasan diri. Apa itu pribadi mulia? Apa itu pribadi mulia? Siapa yang tahu apa maksud pribadi mulia? Jadi kita akan belajar lepas inilah apa itu pribadi mulia. Baik, kita tengok ya. Dalam unit ini, selepas kita habis belajar unit pribadi mulia hiasan diri ini, kamu akan tahu tentang apa ciri individu yang berkepribadian mulia. Apa ciri-ciri individu yang mempunyai kepribadian yang mulia? Kemudian kamu akan belajar juga, kamu akan tahu tentang contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia, contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia, dan juga apa kepentingan, kenapa penting ini kepribadian mulia. Kemudian kita dapat membanding beza kepribadian mulia dengan bukan kepribadian mulia, yang berkepribadian mulia dengan tidak berkepribadian mulia. Kita boleh banding beza. Kemudian apa perasaan apabila kita mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian. Dan juga kita juga belajar tentang amalan kepribadian mulia dalam kehidupan harian. Baik. Oke, pertanyaan ini. Sekiranya berpeluang untuk kembali
pada zaman kanak-kanak. Sekiranya kamu sekarang ini yang sudah tingkatan 4, sudah 16 tahun, kalau kamu diberi peluang untuk kembali kepada zaman kanak-kanak kamu setelah rendah umur 7 hingga 12 tahun, apa yang ingin Anda lakukan untuk memperbaiki kepribadian diri? Nah, coba kamu nilai diri kamu sekarang. Mungkin banyak benda-benda yang banyak kelakuan sifat diri kamu yang tidak baik, kamu sudah terpengaruh dengan ini. Kalau boleh apa perkara yang kamu mau ulang balik supaya itu sikap yang tidak baik itu hilang dalam diri kamu. Baik, itu kamu jawab sendirilah. Kamu pikir dan jawab sendiri. Masing-masing pikir dan jawab sendiri. Nah, di dalam unit ini kita akan dapat mengaitkan dengan beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan, kemudian nilai hemat tinggi, yang seterusnya nilai harga diri kita lah, kemudian kejujuran dan keberanian. Itu adalah nilai-nilai yang boleh kita kaitkan dengan unit inilah. Baik. Pembentukan modal insan yang berkepribadian mulia memerlukan penghayatan nilai murni dan perkembangan dari segi penaklukan moral. Maksud penaklukan moral ini maksudnya kita berpikir, yang menyebabkan otak kita berpikir. Kemudian emosi moral, selepas kita pikir dia akan menimbulkan emosi. Bila kita pikir begini kan, kemudian kita akan timbul emosi tentang apa yang kita pikir itu, dan akhirnya akan menimbulkan akan menyebabkan kita perlakuan moral, menghasilkan tingkah laku. Selepas kita pikir kemudian keluar emosi, kita akan merasa marah, sedih, kemudian kita akan bertindak mengikut apa emosi dan apa yang kita pikirkan. Itu adalah dari segi moral lah. Baik, apa itu kepribadian mulia? Kepribadian mulia ini maksud dia sifat baik, sifat yang baik dan terpuji. Maksudnya yang baik dan orang boleh puji lah, yang dimiliki oleh seseorang individu. Nah, coba kamu pikir, dalam diri kamu sekarang, apa sifat baik dan yang terpuji dalam diri kamu? Itulah kepribadian mulia. Baik, kepribadian mulia ini dapat dibentuk, dia boleh dibentuk melalui latihan serta amalan kesederhanaan dalam kehidupan harian, sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan. Nah, mula-mula mungkin contohnya di sekolah ini kalau jumpa dengan guru, selamat pagi cikgu, sambil begini, sambil tundukan gitu kan. Jadi mungkin masa suara rendah kamu tidak biasa buat begitu, selamat pagi cikgu, tunduk. Tapi lama-kelamaan kamu latih dan juga kamu coba amalkan dalam kehidupan kamu, dan akhirnya lama-lama menjadi tabiat dan kebiasaan kamu walau di mana-mana pun. Nah, individu yang berkepribadian mulia mempunyai ciri yang tertentu. Apa ciri itu? Mari kita lihat apa ciri individu yang berkepribadian mulia. Yang pertama, dia adalah seorang yang ikhlas dan jujur dalam tindakan. Nah, semua tindakan yang dia lakukan ini dia ikhlas. Maksud dia ikhlas, dia tidak mau minta balasan. Ada orang yang contohnya kalau cikgu panggil, sini tolong bantu cikgu, dia akan berpikir, ada gaji kah tidak tua? Dia akan, apa upah dia selepas saya bantu cikgu? Itu adalah contoh perlakuan yang tidak ikhlas lah. Bagi orang yang ikhlas, dia akan bantu tanpa mengharapkan bantuan apa, tanpa minta balasan apa. Dan juga jujur dalam tindakan lah. Maksudnya dia bukan pura-pura baik, dia memang betul-betul jujur dan ikhlas dalam membantu. Yang seterusnya adalah sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Nah, kadang-kadang ada orang yang kalau di masa dia gembira, dia sangat happy. Dan dia seronok, dari wajah dia boleh nampak. Tapi bila dia menghadapi kesukaran, nampak sangat perubahan sikap dalam diri dia. Dia murung, dia sedih, dia menangis, dia macam-macam yang berlaku. Nah, kalau
individu yang berkepribadian mulia, walaupun di saat sukar dia boleh sabar dan tenang menghadapi kesukaran itu. Itu adalah ciri individu yang berkepribadian mulia. Ciri yang seterusnya adalah berpegang teguh pada nilai moral. Nah, macam nilai moral yang tadi lah, contohnya yang cikgu bagi tadi, kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya, bila dia berpegang teguh kepada nilai kepercayaan kepada Tuhan, dia akan sentiasa mengamalkan ajaran agama yang diajarkan kepada dia lah oleh ibu bapa ataupun daripada pemimpin gereja. Dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Contohnya nilai harga diri, dia akan menjaga harga diri, dia akan menjaga marwah diri daripada tercemar. Dia akan menjaga image diri dia supaya image keluarga dia juga tidak tercemar. Nah, itu contoh berpegang teguh pada nilai-nilai moral lah. Walaupun ada kawan-kawan dia yang mengajak dia, mempengaruhi dia untuk membuat perkara-perkara yang tidak baik, dia tidak akan terpengaruh karena dia berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang dia sudah belajar. Baik, ciri yang keempat, yang seterusnya adalah bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan, dan perlakuan. Nah, kita ini mesti, kita ini harus sentiasa mengamalkan nilai kesederhanaan. Mengamalkan nilai kesederhanaan. Nah, kita harus bersederhana bukan saja dalam pemikiran kita berpikir, jangan terlampau pikir yang terlebih-lebih. Bila kita pikir yang sampai terlebih-lebih itu pun tidak bagus juga. Dan juga dalam pertuturan pun kita kena bersederhana. Kita kena bertutur secara sopan, secara lembut, tidak menyakitkan hati orang lain. Kadang-kadang ada orang yang terlebih-lebih dia bertutur, berbudi bahasa. Mungkin dia punya ayat-ayat, mungkin istilah kamu ayat-ayat pancingan kan, yang macam berlebih-lebih, tetapi tidak sama dengan tindakan yang dia lakukan. Jadi itu tidak baiklah. Dan bersederhana juga dalam perlakuan. Baik, ciri individu yang berkepribadian mulia yang seterusnya adalah melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini ada kaitan dengan ciri yang pertama tadi, yaitu ikhlas. Melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Contohnya, kamu membantu dia tanpa mengharapkan balasan. Jangan yang, saya bantu dia supaya kamu sengaja baik dengan dia. Kamu tahu dia itu orang yang pandai di dalam kelas, kemudian bila dia pandai di dalam kelas, dia kawan kamu rajin, kamu pun pura-pura baik, kamu selalu belanja dia supaya tiba-tiba ada kerja rumah, kamu boleh pinjam hasil kerja dia dan meniru. Itu tidak bagus. Maksudnya melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan lah. Dan ciri yang terakhir adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Maksudnya kamu itu mesti ada usaha, dan usaha itu mesti bersungguh-sungguh, bukannya separuh saja sudah putus asa. Jadi itulah maksudnya berusaha lah, ada kaitan dengan nilai kerajinan. Baik, yang seterusnya kita lihat yang seterusnya, kepribadian mulia juga merupakan satu standar yang menentukan seseorang individu menjadi insan yang baik. Macam mana kamu tahu dia insan yang baik? Kita boleh nilai dari segi kepribadian mulia dalam diri dia. Nah, kepribadian mulia dapat membantu individu untuk meningkatkan kualitas hidup yang diingini. Nah, setiap saya percaya kita ini sentiasa berusaha untuk mau meningkatkan lagi kualitas hidup kita, supaya kita dapat hidup dengan tenang, dengan aman, dengan damai, ada hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi kepribadian mulia ini sangat membantu kita untuk meningkatkan lagi kualitas hidup kita. Nah, kita lihat beberapa cara untuk mempraktikkan. Macam mana cara kasih praktik nih pribadi mulianya dalam diri? Yang pertama, kita lihat di dalam aspek diri dulu. Macam mana cara untuk kasih praktik adalah yang pertama, menjaga batasan pergaulan. Menjaga batasan pergaulan. Contohnya, kita juga ambil contoh yang paling mudah, yaitu batasan pergaulan antara kamu lelaki dan juga perempuan. Kamu sebagai pelajar, sebagai murid, apalagi kalau berlainan jantina, kamu tuh sepatutnya ada batasan pergaulan. Nah, dalam hal ini biasanya
Di sekolah contohnya kamu tidak boleh berdua-duaan, berlainan jantina, apalagi kalau di tempat yang tersembunyi. Itu sebenarnya memang tidak baiklah, boleh mengundang kepada hal-hal yang negatif. Jadi itulah, kamu sebagai pelajar kamu kena menjaga batasan pergaulan kamu, terutamanya laki dan perempuan. Dari segi sentuhan tubuh badan juga kena jaga, dan dari segi perhubungan kamu lah, dari segi perhubungan. Dan yang seterusnya, bersikap pemaaf dan berani mengakui kesilapan diri. Nah, kamu harus belajar untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga sekiranya kamu yang mempunyai kesilapan, kamu kena buang jauh-jauh itu ego kamu. Kamu kena belajar untuk mengakui kesilapan diri kamu sendiri. Baik, dalam aspek keluarga pula, macam mana cara kita untuk praktikan ini kepribadian mulia? Yang pertama, mendapatkan sokongan dari ibu bapak dalam kehidupan. Nah, sokongan ibu bapak itu sangat penting bagi kita. Kita kena ada hubungan yang baik antara anak dan juga ibu bapak. Jadi kita harus mendapatkan sokongan daripada mereka. Memang tidak dinafikan bahwa peranan ibu bapak ini sangat penting sekali ya untuk membentuk kepribadian anak-anak semua. Yang seterusnya, bersederhana dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga. Nah, maksudnya bersederhana ini tidak perlu terlampau melebih-lebih lah. Tidak perlu terlampau melebih-lebih. Kita kena melihat kepada sekeliling juga, jiran-jiran kita macam mana kan, kita kena bersikap sederhana yang sesuai dengan keadaan semasa. Yang seterusnya, dengan rekan sebaya, menegur kesalahan rekan dengan cara yang baik. Nah, ini selalu berlaku. Tidak salah menegur. Memang tidak salah menegur kawan kita, tetapi pastikan kamu menegur dengan cara yang baik. Maksudnya coba tegur dengan cara yang tidak menyakitkan hati. Tetapi ini tengok keadaan juga nih. Kadang-kadang ada rekan yang terlampau, kita panggil istilah keras kepala. Jadi bagi kawan yang begitu mungkin dia layak untuk ditegur dengan cara yang agak kasar sedikit lah, agak keras sedikit. Memberikan pertolongan dengan ikhlas. Nah, kalau kita bantu kawan-kawan kita harus membantu dengan memberi pertolongan dengan ikhlas. Nah, dalam aspek masyarakat pula, cara mempraktikkan ini kepribadian mulia adalah membantu mangsa bencana. Nah, saya percaya kamu semua sebenarnya pernah membantu. Contohnya, sekiranya ada murid sekolah dalam sekolah kita yang mungkin rumah dia terbakar ataupun kematian ibu bapak, ibu ataupun ahli keluarga meninggal dunia. Kemudian di sekolah itu dia akan buat biasanya dia akan buat kutipan derma. Jadi itulah cara kita membantu mangsa kebakaran ataupun murid tersebut yang terlibat dengan kejadian itu. Jadi kita membantu mereka. Contohnya juga kalau bencana ini, contohnya banjir berlaku yang baru-baru, kita boleh membantu mangsa banjir tersebut kan. Jadi itu cara kita untuk mempraktikkan, membantu dengan ikhlas. Yang seterusnya, melibatkan diri secara sukarela dalam program kemasyarakatan. Nah, apa itu program kemasyarakatan? Ini maksudnya contohnya yang melibatkan program kemasyarakatan ini contohnya aktiviti yang melibatkan sumbangan kepada masyarakat. Contohnya gotong royong membersihkan sungai ataupun gotong royong membersihkan rumah orang-orang tua ataupun rumah anak yatim piatu. Kita menyertai program tersebut supaya kita dapat membantu mereka, masyarakat di luar sana lah. Baik, yang seterusnya dalam aspek negara. Macam mana cara kita mempraktikkan kepribadian mulia? Ialah mengelakkan diri daripada melakukan penularan fitnah tentang negara. Nah, ini berkaitan dengan media sosial lah. Ini biasanya berlaku kepada pemimpin negara kita. Jangan viralkan, jangan tularkan sesuatu yang kamu sendiri pun belum pasti. Maksudnya ini cara yang paling mudah lah. Saya percaya kamu semua di sini ada masing-masing ada account dalam apa-apa media sosial. Contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram, dan macam-macam lagi. Jadi
kamu mesti elakkan diri, jangan melakukan penularan, jangan kasih viral perkara-perkara yang belum tentu baik. ini kamu boleh dianggap memfitnah sudah kalau macam begitu. Sebaliknya apa yang kamu lakukan adalah mengharumkan nama negara dalam berbagai bidang. Nah, contohnya sekarang ini mungkin kamu ikut aktivitas sukan, kamu boleh mengharumkan nama negara lah, dan macam-macam bidang lagi yang kamu boleh ikuti ataupun sertai untuk mengharumkan nama negara. Yang seterusnya adalah setiap individu perlu mengetahui kepentingan berkepribadian mulia. Apa penting dia? Kenapa penting? Agar tidak mudah terpengaruh dengan tabiat yang negatif. Kenapa kita perlu tahu itu kepentingan dia supaya kita tidak terpengaruh dengan tabiat-tabiat yang negatif. Baik, yang berikut merupakan kepentingan kepribadian mulia. Apa kepentingan ini kepribadian mulia? Yang pertama, supaya kita sentiasa melakukan perkara yang positif. Nah, bila kita belajar, bila kita mempunyai ciri orang yang individu yang berkepribadian mulia, secara tidak langsung kita akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang positif, mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Dan secara tidak langsung juga kita akan disenangi oleh ramai orang. Nah, kadang-kadang orang yang berkepribadian mulia ini dia mempunyai ramai kawan. Guru-guru pun senang dengan dia. Sebab dia mempunyai ciri yang baik, dia mempunyai sikap diri yang terpuji, yang seterusnya menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, orang yang mempunyai budi pekerti baik, maksud juga dia mempunyai pribadi yang mulia, dia biasanya kehidupan dia ini terjamin dan dia bahagia, aman, damai, tidak berlaku pergaduhan. Yang seterusnya memberikan ketenangan jiwa kepada diri. Nah, apabila kita berkepribadian mulia, kita mempraktikkan ini kepribadian mulia dalam kehidupan kita akan merasa tenang, diri kita akan sentiasa tenang, kita tidak diancam oleh apa-apa. Bila kita ikut peraturan sekolah, kita tidak apa-apa, kita tidak akan berpikir tindakan-tindakan sekolah. Yang seterusnya dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain. Nah, kadang-kadang ada orang yang mau diri dia itu dihormati. Dia mau supaya diri dia itu dihormati. Nah, kita tidak perlu minta-minta orang menghormati kita. Kita tidak perlu minta-minta orang lain memandang mulia kepada kita. Cukup kamu mengamalkan, mempraktikkan kepribadian mulia dalam diri itu. Bila orang lain sudah nampak kita begitu, diri kita begitu, secara tidak langsung orang akan menghormati kita, secara tidak langsung orang akan memandang mulia terhadap diri kita. Yang seterusnya menjadi suri teladan kepada orang lain. Nah, coba tanya diri kamu sekarang. Adakah kamu sekarang, diri kamu menjadi menjadi contoh kepada orang lain? Paling mudah, contoh yang paling mudah adalah, adakah diri kamu menjadi contoh kepada adik-adik kamu di rumah? Adakah sikap kamu, perlakuan kamu sehari-hari itu memberi contoh yang baik kepada adik-adik kamu? Atau sebaliknya, adakah kamu mungkin kehidupan seharian kamu pula memberikan contoh yang tidak baik? Semua pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu menyebabkan adik kamu terikut-ikut. Itu sangat bahayalah, sangat tidak baik. Jadi pastikan diri kita itu menjadi suri teladan, menjadi kesaksian bagi orang yang di luar di sana. Yang seterusnya adalah kepentingan dia supaya kita dapat mencapai matlamat hidup yang diingini. Nah, saya percaya kita semua di sini mempunyai matlamat hidup dalam diri. Nah, apabila kita mempunyai matlamat hidup dalam diri dan kita mempraktikkan ini kepribadian mulia dalam diri, tidak mustahil bahwa matlamat hidup yang kamu mau capai itu akan tercapai. Baik, yang seterusnya, individu yang seimbang dari segi intelek. Nah, maksud dia seimbang ini dia balance. Ada segi intelek, rohani, emosi, jasmani. Maksud dia seimbang. Dia seimbang dari segi pengetahuan dia akademik di sekolah. Kemudian dia bukan sahaja pandai di sekolah, dia juga mempunyai rohani yang baik. Maksud dia aktiviti gereja pun dia disertai. Dia juga budak pandai di sekolah. Kemudian dia bukan orang yang suka marah-marah.
dari segi fisikal, jasmani dia pun dia sehat, dia aktif dengan kegiatan kurikulum. Itulah maksud dia individu yang seimbang dalam semua aspek. Nah, akan melahirkan generasi yang berkepribadian mulia. Sehubungan dengan itu, perbandingan antara tingkah laku berkepribadian mulia dengan bukan berkepribadian mulia dapat dilihat. Kita tengok raja ini. Kita lihat perbandingannya. Ini berkepribadian mulia dan ini yang tidak berkepribadian, bukan berkepribadian mulia. Baik. Bagi orang yang berkepribadian mulia, dia sanggup menghadapi cabaran dalam kehidupan. Apa-apa cabaran dia sanggup hadapi. Tapi kalau bagi yang bukan berkepribadian mulia ini, dia mudah putus asa, baru sedikit dia sudah putus asa. Kemudian kalau gagal lah, dia tidak akan berusaha untuk bangkit balik. Baik. Dan seterusnya bagi berkepribadian mulia ini, orang yang berkepribadian mulia dia sentiasa bersyukur. Masa dia susah, masa dia senang, dia sentiasa bersyukur. Tapi kalau yang bukan berkepribadian mulia ini, dia mengkhianati orang lain, dia bersangka buruk. Sedikit dia nampak, dia bisa ada tujuan yang buruk ini. Dia berpikiran negatif. Dia berprasangka buruk. Dan dia suka mengkhianati, dia sanggup kasih buruk-buruk kawan dia gara-gara dia mungkin dia ada dendam ke apa, dia pun kasih buruk-buruk. Itu contoh yang tidak berkepribadian mulia lah. Kemudian seterusnya, ciri yang berkepribadian mulia, dia berjimat cermat dalam perbelanjaan. Maksudnya dalam berbelanja dalam sehari-hari, mungkin dia pergi sekolah, dia berjimat cermat lah. Dia berbelanja mengikut kemampuan yang dia ada. Kemudian kalau yang bukan berkepribadian mulia, dia tamak dan boros. Dia beli saja. Mungkin handphone pun dia mau yang terlampau mahal. Tahu sebenarnya dia tidak mampu. Dan yang seterusnya, bagi individu yang berkepribadian mulia, dia bekerja sama dan saling tolong menolong. Dan sebaliknya kalau yang bukan, dia hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya ada gotong royong di asrama, dia tidak mau turun sebab dia hanya utamakan diri dia sendiri saja. Dia yang dia tahu, dia jaga kebersihan diri dia ini saja. Tapi yang persekitaran punya dia tidak mau terlibat. Itu tidak bagus. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Baik, yang seterusnya bagi individu yang berkepribadian mulia, dia ini bersikap amanah. Dia bersikap amanah, maksudnya apa tugas yang dia beri, dia laksanakan amanah tersebut dengan sempurna, dengan baik. Bagi yang tidak berkepribadian mulia pula, dia bersikap tidak jujur. Dia sanggup menipu, berbohong, dia cakap yang bukan-bukan, tidak jujur lah di situ. Yang terakhir, bagi individu yang berkepribadian mulia ini, dia bersederhana dalam pertuturan dan perlakuan. Dia tidak melebih-lebih lah, dia tidak melebih-lebih. Kalau yang tidak berkepribadian mulia pula, dia seorang yang pemarah. Dia sedikit marah, dan juga seorang yang tidak sabar. Kalau dia mau ini terus, dia mau begitu saja, sedangkan dia belum berusaha lagi, dia tidak sabar. Oke. Jadi begitulah. Baik, oleh itu kesimpulan dia tentang apa yang kita pelajari hari ini tentang kepribadian mulia, pribadi mulia. Setiap individu perlu mengamalkan kepribadian mulia, mesti terapkan dalam diri kita ini kepribadian mulia, agar dapat melahirkan insan bermoral. Nah, kalau semua pelajar di sekolah ini adalah mempunyai kepribadian mulia dan merupakan insan bermoral, kita punya sekolah akan aman, damai dan sejahtera. Nah, dengan ini kita dapat hidup dalam suasana yang gembira, selesa dan juga harmoni. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini dalam unit yang kedua, dan pada pembelajaran yang akan datang kita akan masuk dalam unit yang ketiga. Dan selepas ini Cikgu akan berikan tugasan modul kepada kamu, dan Cikgu harap kamu semua siapkan tugasan tersebut. Oke, itu sahaja kelas kita hari ini, dan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.